Emang ya, yang namanya film action kalau diproduksinya mayoritas pakai praktikal, malah jadi makin kerasa serunya. Kita nggak perlu ke distract lagi dengan hal-hal kayak bohongan dan lain sebagainya. Inilah yang bisa kalian rasakan ketika nonton 13 Bom di Jakarta. Universe, let's talk about it. Disclaimer terlebih dahulu sebelum menontonin film ini, saya suka ngeliatin behind the scene produksi filmnya yang membantu saya membangun ekspektasi terhadap film yang satu ini. Dari judulnya saja sudah terdengar cukup megah dan bombastis, ditambah dengan ensemble cast yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan aktingnya. Tapi bukan hanya dari kemampuan akting saja, melainkan juga bagaimana mereka bersusah payah bisa masuk ke dalam perannya untuk membuat film ini semakin kerasa nyata. Film garapan Angga Dwi Masa Songko ini secara garis besar bercerita tentang kota Jakarta yang menerima ancaman bom dari komplotan Arok yang diperankan oleh Rio Dewanto, di mana mereka merencanakan untuk meledakkan 13 bom yang sudah mereka taruh di 13 titik di sekitar kota Jakarta. Dan inilah yang harus dihadapi oleh petugas Badan Kontra Terorisme Indonesia sambil memecahkan teka-teki di balik teror ini demi menyelamatkan kota dari bahaya yang mengancam. Selain nama Rio Dewanto, film ini juga turut dibintangi oleh Ciko Kurniawan sebagai Oscar, kemudian ada Ardhito Pramono sebagai William, Lutesa sebagai Agnes, Niken Anjani sebagai Gita, Ganendra Bimo sebagai Emil, Putri Ayudhya sebagai Karin, Muhammad Khan sebagai Waluyo, dan sejumlah cast yang lainnya. Visinema Pictures memberikan label kepada film ini sebagai film action terbesar Indonesia tahun ini. Dan saya pribadi mengakui hal tersebut. Berbekal budget yang tidak main-main, tim produksi benar-benar niat untuk memaksimalkan budget mereka dengan menciptakan set kantor ICTA hingga markas terorisme dengan detail yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan attention to detail yang benar-benar solid. Penggunaan senjata api sungguhan dengan peluru hampa juga memberikan efek tembakan yang terasa nyata dan meningkatkan kualitas sajian aksi dalam film ini. Penggunaan efek praktikal seperti dengan ledakan bom sungguhan juga memberikan keautentikan pada adegan ledakan dalam film ini. Kelebihan lainnya yang sangat bisa kita temukan adalah kekayaan naskah akan karakter-karakter yang sepertinya memang tidak disia-siakan dalam penceritaan. Naskahnya membawa penonton dekat dengan karakter-karakter tersebut, memungkinkan penonton untuk bisa merasa terhubung dan terlibat secara emosional. Screen time mereka terbagi secara proporsional, tentu saja sesuai dengan keperluan cerita, baik itu karakter protagonis maupun karakter antagonis. Namun rasanya karakter antagonis yang justru memiliki motivasi yang sangat kuat dan jelas memberikan dimensi lebih pada kisahnya. Dan hal ini membuat para penonton bisa memilih mau lebih pro kemana, ke karakter antagonis maupun ke karakter protagonisnya. Dan ini harusnya bisa berfungsi untuk twist yang dimasukkan ke dalam film ini. Penampilan Lutesa sebagai Agnes ternyata malah cukup berhasil mencuri perhatian para audiens termasuk saya. Dan bahkan kehadirannya tidak hanya hadir sebagai pelengkap saja, namun menguatkan duo dinamik kita yaitu Oscar dan juga William. Sesuai dengan judul dan premisnya, film ini berhasil membangun ketegangan dengan ancaman teroris yang akan meledakkan bom dalam waktu tertentu. Akting yang kuat dari para aktor membuat penonton itu percaya bahwa mereka sebenarnya sedang berpacu dengan waktu untuk berusaha menggagalkan bom tersebut dan mengungkap pelaku di baliknya. Keterlibatan dalam investigasi ini juga memberikan dinamika tambahan kepada cerita, sehingga yang kita nikmati bukan hanya sekedar keseruan tembak-tembakan dan adegan kejar-kejaran mobil, tapi ada unsur investigasi dan spionase di balik aksi-aksi hebat tersebut. Selain itu, film ini juga menyoroti kehidupan sosial kelas bawah di Jakarta. Motif utama terorisme yang muncul dalam film ini terkait dengan kondisi sosial dan ketidaksetaraan di masyarakat. Meskipun memang tidak terlalu vulgar, namun film ini berhasil menyampaikan pesan tersebut melalui adegan dan juga dialog. Selain memberikan ketegangan dan sajian aksi yang luar biasa, film ini juga tidak lupa menyelipkan unsur komedi di dalamnya yang berhasil membuat penonton tertawa. Meskipun mungkin dilakukan secara tidak sengaja, adegan-adegan tersebut sangat natural dan memberikan sentuhan ringan di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dialog atau situasi lucu yang dihadirkan oleh beberapa pemain membuktikan kecerdasan penyutradaraan dalam menangani dinamika emosional di layar. Dan ini bisa menjadi elemen yang sangat menyegarkan untuk penonton. Jadi para penonton tidak akan dibiarkan terus-terusan merasakan ketegangan, namun juga ada unsur hiburan yang menyenangkan di dalamnya. Sebenarnya di antara keseruan dan ketegangan yang dihadirkan dalam film ini ada beberapa tindakan-tindakan bodoh yang cenderung berujung kepada blunder yang dilakukan oleh petugas dalam hal penanganan terorisme yang akan meledakkan bom di Jakarta. Namun sepertinya tindakan-tindakan konyol tersebut memang diperlukan untuk menggerakkan plot cerita yang tentu saja beresiko untuk mencoreng nama baik Badan Kontra Terorisme Indonesia di mata penonton. Tapi bukankah hal tersebut memang kerap kali terjadi di dunia nyata?
Dengan dibuatnya 13 Bom di Jakarta juga menandai bangkitnya film aksi di Indonesia dengan skala sebesar ini. Dengan dukungan budget yang sangat bombastis, film ini membuktikan bahwa industri perfilman Indonesia sebenarnya mampu bersaing dalam genre aksi yang memerlukan produksi dengan skala besar. Indonesia bisa mengeksekusinya, sehingga bioskop-bioskop di tanah air tidak melulu dihiasi dengan film-film horor dengan tipikal plot yang serupa tapi tak sama. Keberanian sang sutradara untuk menghadirkan aksi spionase dengan produksi sebesar ini menunjukkan perkembangan positif dalam industri perfilman di tanah air. Sangat jelas teringat sejak kesuksesan film The Raid yang dijadikan sebagai kiblat baru untuk industri perfilman Hollywood, sepertinya Indonesia masih malu-malu kucing untuk memproduksi jenis film yang serupa. Dan beruntung, V-Cinema Pictures harusnya bisa membuka mata sinias lokal kita bahwa Indonesia bisa memproduksi film yang seperti ini dengan kualitas yang baik. Untuk kalian para pencinta film action, tembak-tembakan yang dipenuhi dengan adegan ledakan yang diproduksi oleh Hollywood maupun sineas-sineas luar, maka 13 Bom di Jakarta adalah sebuah kabar baik untuk kita dengan kualitas yang setidaknya sudah mendekati produksi film-film Hollywood. Kalau pertanyaannya apakah film ini layak untuk ditonton, sebenarnya jawabannya bukan layak, tapi kalian harus menonton film ini agar sineas lokal kita tidak akan ragu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya menggarap film action dengan skala yang sebesar atau bahkan mungkin jauh lebih besar daripada 13 Bom di Jakarta. Kalau kalian sudah menonton, kalian boleh kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.